Kisah Raja Pedang yang ke-38 dengan judul Melestarikan Keluarga. Selamat mendengarkan kisah ini, semoga terhibur. Adik laki-laki bercanda, apakah kamu seorang penyuling? Pemuda itu kemudian terus bertanya tanpa peduli, mereka yang bisa datang ke sini tak mungkin orang kecil, ucapan Sutianmu menjadi kerendahan hati di matanya. Tidak, saya seorang alkemis. Mendengar ini, wajah pemuda itu langsung menyatu dan tidak membuka mulutnya lagi. Mereka yang bergegas ke harta karun keluarga surgawi adalah pemurni senjata atau alkemis. Melihat usia Sutianmu, dia paling banyak adalah alkemis kelas 2, dan bahkan tak bisa memasuki. Di dunia ini, pemurni dapat memiliki status yang lebih tinggi daripada alkemis. Pemurni dapat membuat senjata yang lebih kuat dan lebih baik, yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga. Senjata yang baik dapat digunakan seumur hidup. Ditambah dengan pemurni senjata lebih jarang daripada alkemis, status pemurni senjata secara alami lebih tinggi daripada alkemis, dan umumnya satu tingkat lebih tinggi. Jika Sutianmu adalah pemurni kelas 2, dia masih akan memiliki pendapat yang tinggi tentang dia, tetapi jika dia adalah seorang alkemis, tidak perlu berteman dengannya. Pemuda itu tidak mengatakan apa-apa, Sutianmu juga senang untuk diam, dan hanya memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Entah berapa lama berlalu, lobi di dalam dan di luar menjadi semakin berisik. Sutianmu membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa acara utama hari itu telah muncul. Seorang nenek tua yang sekarat melangkah keluar dengan kruknya, pada dasarnya terlihat sangat baik. Tetapi ini adalah efek dari pertunjukan kultivasi, harapan hidup telah berakhir, dan dia tak dapat hidup selama bertahun-tahun. Nenek tua itu adalah Taijun tua dari keluarga surgawi, protagonis dari ulang tahun hari ini. Tetapi jelas bahwa tidak ada yang akan menaruh terlalu banyak perhatian padanya. Setelah Taijun tua surgawi duduk, kepala keluarga surgawi di samping membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Tetapi tak peduli berapa banyak yang dia katakan, betapa bersemangatnya dia mengatakannya, tidak ada yang mendengarkan. Semua yang datang ke sini semuanya ada di sini untuk harta karun keluarga surgawi. Setelah kepala keluarga surgawi selesai berbicara, melihat tidak ada reaksi di lapangan, wajahnya tak bisa menahan rasa malu. Itu jelas merupakan acara yang sangat meriah. Masih ada 200 orang yang duduk di sana, tetapi seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Tuan Surgawi tahu di dalam hatinya bahwa kalian semua sudah merindukan harta karun klan saya. Hari itu Tuan tak akan menunda lebih lama lagi, makan siang akan langsung diselamatkan. Melihat bahwa akan sia-sia untuk mengadakan makan siang dan malah membuat orang-orang itu tidak puas, kepala keluarga surgawi menghilangkan langkah ini. Setelah ucapan ini keluar, barulah wajah-wajah kerumunan menunjukkan sedikit raut muka kepuasan. Ini hanya seperti ucapan. Pembukaan brankas harta karun klan saya adalah untuk berteman dengan orang-orang hebat dan baik dari semua lapisan masyarakat. Tetapi karena sempitnya brankas harta karun, ada batasan jumlah orang yang bisa masuk, dan hanya setengah dari kamu yang bisa masuk. Kepala keluarga klan surgawi kemudian membuka mulutnya, wajahnya menunjukkan raut muka kesulitan. Apa, setengah dari kalian, Tuan keluarga surgawi, apa maksudmu? Tuan keluarga surgawi, apakah kamu berniat mempersulit kami? Hanya setengah dari orang yang bisa masuk. Ada beberapa orang yang keberatan, terutama mereka yang memiliki latar belakang dan kekuatan yang sedikit lebih kecil. Yang paling keras menolak, hanya setengah yang bisa masuk, jadi harapan mereka untuk masuk adalah yang terkecil. Sebaliknya, Qi Yuming dan yang lainnya dengan latar belakang kekuatan yang kuat sangat tenang. Tuan-tuan, saya percaya bahwa masalah ini sama sekali bukan niat penguasa keluarga surgawi untuk mempersulit, karena hanya setengah dari orang yang bisa masuk, maka setengah dari orang akan dipulangkan. Seorang pria parubaya yang mengesankan berdiri dan berseru dengan lantang, sosoknya sangat gagah, dan tangannya yang besar semuanya kapalan. Wang Ming, pemurni kelas 3. Melihat pria parubaya itu, hati orang banyak tersentak, dan suara-suara yang baru saja menolak tiba-tiba menjadi lebih kecil. Alkemis kelas 3, itu adalah eksistensi yang setara dengan alkemis kelas 4, yang berani memprovokasi. Senjata guru Wang benar, tapi untuk menghindari melukai perdamaian, bagaimana kalau kita memutuskan apakah akan tinggal atau pergi berdasarkan betapa berharganya hadiah ucapan selamat itu. Qi Yuming kemudian berdiri dan berbicara dengan wajah bangga. Dengan pil panjang umur kelas 3 miliknya,
dia pasti bisa mengalahkan kelompok itu dan berhasil lolos, atau bahkan menjadi yang teratas. Mereka yang keberatan membuka mulut mereka ketika mereka melihat itu adalah Qi Yuming, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Cara ini sangat tidak adil, siapapun yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka hari ini tidak hanya dengan santai mempersiapkannya, dan keluarga kecil Tian tidak sepadan dengan usaha menyiapkan hadiah ucapan selamat, apalagi pantas untuk menyiapkan harta karun langka. Yang utama adalah tidak sepadan, jika mereka tak dapat menemukan harta karun langka di perbendaharaan, maka mereka akan kehilangan banyak uang. Tapi kekuatan dan latar belakang Qi Yuming jelas bagi semua orang yang hadir, tidak ada yang berani melawannya. Tuan Wang berpikir bahwa cara Tuan Qiyu dan sangat cocok. Tanpa menunggu yang lain berbicara, Wang Ming adalah orang pertama yang ikut bicara. Dengan dukungan Wang Ming, masalah ini setara dengan kesepakatan yang sudah selesai, dan bahkan ada lebih sedikit pertentangan. Su Tianmu duduk di sana dan tidak mengatakan apa-apa, dia secara alami tidak memiliki pendapat, dengan pil panjang umur kelas 4, tidak ada yang hadir yang bisa membandingkannya. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun senior Taijun Tian, jadi bagaimana kalau membiarkan senior Taijun Tian membuat keputusan akhir? Dengan begitu tidak adil dan orang tua itu bahagia lagi. Wang Ming kemudian berbicara. Mereka yang menentangnya berpikir sejenak sebelum dengan ragu-ragu membuka mulut mereka dan bertanya, "Senjata Guru Wang, saya akan mendengarkan semua pengaturan kamu." Wang Ming mengangguk, kirimkan hadiah ucapan selamat itu sepotong demi sepotong kepada senior Taijun Tian. Jika senior Taijun menyukainya, maka dia akan tinggal, jika dia tidak terlalu menyukainya atau bahkan membencinya, dia akan langsung keluar. Setelah ini keluar, semua orang tidak memiliki pendapat lagi. Orang-orang dengan kekuatan dan latar belakang secara alami murah hati, dan masih memiliki kepercayaan diri dengan metode seperti itu. Dan orang-orang dengan kekuatan dan latar belakang yang sedikit lebih sedikit memiliki keberuntungan, dan tak akan memiliki pendapat lagi. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah Wang Ming duduk, kepala keluarga Tian mengedipkan mata kepada tuan kedua keluarga Tian, dan tuan kedua keluarga Tian mengerti, dan segera berlari keluar, mengambil daftar itu dari tangan anak-anak keluarga Tian, dan mulai membacakan nama-nama itu. Ueda, teratai api berusia 100 tahun. Ketika guru kedua keluarga Tian membacakan nama-nama itu, anak-anak keluarga Tian menemukan benda itu dan mengirimkannya kepada senior Taijun Tian. Taijun tua, tanaman teratai api berusia 100 tahun ini, apakah kamu menyukainya? Taijun Tian membuka matanya yang mendung dan mengangguk sambil melihat teratai api yang terbuka di depannya. Saya menyukainya. Teratai api 100 tahun memiliki efek memperpanjang usia, bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Mendengar dua kata ini, orang yang disebut Ueda langsung lega, dia dianggap telah tinggal. Curong, satu kayu anggur hijau. Taijun tua, apakah kamu menyukainya? Suka. Taijun Tian tua menganggukkan kepalanya sekali lagi, kayu anggur hijau, sangat berharga, dapat digunakan sebagai bantal atau tongkat, mampu secara perlahan meredam tubuh, dengan efek memperkuat tubuh. Hulang. Tuan kedua dari keluarga surgawi terus mengumumkan daftar tersebut, sepotong harta terus-menerus diberikan kepada Taijun tua surgawi di depannya, tetapi semuanya dapat memperpanjang umur, atau baik untuk para junior, Taijun tua surgawi semua mengatakan bahwa mereka menyukainya, dan yang tak dapat digunakan atau yang nilainya terlalu rendah, mereka tidak terlalu menyukainya. Lambat laun, mereka yang tetap tinggal mencapai lebih dari 40 orang, sementara mereka yang dikecualikan sudah mencapai 50 orang atau lebih. Wajah 50 orang itu lebih jelek satu sama lain, mereka datang pagi-pagi sekali, hadiah ucapan selamat juga dikirim, dan akibatnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Master Senjata Wang, jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak orang yang pergi daripada yang tinggal, itu tidak adil, bukan? Ada ketidaksenangan yang berbicara kepada Wang Ming. Tidak adil. Bagaimana itu tidak adil? Kalian semua sudah setuju sebelumnya, tidak ada yang keberatan. Wang Ming melirik orang-orang itu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Apakah menurut kalian itu tidak adil? Wang Ming kemudian menoleh untuk melihat mereka yang tinggal di belakang dan bertanya. Adil? Sangat adil. Saya pikir itu sangat adil. Mereka yang tinggal di belakang menganggukkan kepala tentu saja, mereka semua harus tinggal, tentu saja itu tak bisa lebih adil lagi.
Wajah 50 orang aneh itu langsung berubah menjadi biru besi, hati mereka sangat marah, tapi tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Tuan kedua keluarga surgawi terus mengumumkan daftarnya, dan segera setelah itu Su Tianmu. Su Tianmu, 4. Guru kedua keluarga surgawi mengumumkan seperti biasa, tetapi ketika dia melihat apa yang tertulis di daftar, seluruh tubuhnya jatuh pingsan, dan dia bahkan tak bisa berbicara. Kakak kedua, ada apa denganmu? Jangan mengumumkannya dulu. Melihat ini, guru keluarga surgawi mendesak, begitu banyak orang yang menunggu, dan masih ada penundaan di sana. Tubuh master kedua keluarga surgawi bergetar, diam-diam menghirup seteguk udara sejuk, melihat pil umur panjang kelas 4 dalam daftar, bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya. Bagaimana dia bisa mengirim pil panjang umur kelas 4 sebagai hadiah ucapan selamat, itu tidak masuk akal. Tuan kedua dari keluarga Tian menoleh untuk melihat Su Tianmu, kecurigaan di dalam hatinya, nama ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, sama sekali bukan orang besar, namun dia mampu mengeluarkan ramuan yang sangat berharga seperti pil panjang umur kelas 4, pasti ada masalah. Benar, ketika Tuan Qiyu dan baru saja datang, dia berseru bahwa itu adalah pil panjang umur kelas 2. Tuan kedua dari keluarga Tian tiba teringat situasi ketika Su Tianmu baru saja tiba, dan langsung menegaskan bahwa apa yang dikirim Su Tianmu pasti adalah pil panjang umur kelas 2. Bahkan memalsukan hadiah ucapan selamat, orang ini benar-benar tercela. Tuan kedua dari keluarga surgawi menoleh dan melirik Su Tianmu, dengan mengorbankan dia membantu Su Tianmu sebelumnya, dia tidak menyangka menjadi orang tercela seperti ini. Langsung mengeluarkan kuas, dia membuat goresan pada daftar dan mengubah 4 menjadi 2. Su Tianmu, 1 pil panjang umur kelas 2. Pil panjang umur kelas 2. Itu sesuatu yang harus diambil. Siapa Su Tianmu? Ini benar-benar tak tahu malu. Ini terlalu buruk untuk dicampur dengan orang seperti ini. Cepatlah dan suruh dia pergi. Ucapan master kedua dari keluarga Tian langsung menimbulkan kegemparan. Dan umur panjang kelas 2 dapat dikatakan sebagai yang termurah dari semua hadiah ucapan selamat, anggota keluarga Tian bahkan lebih marah secara langsung, mereka tidak terlalu miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu membeli dan umur panjang kelas 2, dan umur panjang kelas 2 juga tidak berguna bagi senior Taijun Tian, ini menghina mereka, keluarga Tian. Pil panjang umur kelas 2, ini mengutuk Taijun Tian tua untuk mati. Ho ho, benar-benar pengganggu di kepala. Mereka yang tersingkir secara menyedihkan bahkan lebih tidak terkesan dan terus berdesis, yang secara langsung menyebabkan kemarahan meningkat di mata semua orang di keluarga Tian. Dia benar-benar datang. Tian Yuyue mendengar nama Su Tianmu di antara kerumunan dan langsung tersentak, menoleh untuk mencari sosok Su Tianmu. Dia telah mengirim seseorang untuk mengirim pesan ke Su Tianmu, dan tidak ada balasan, ternyata dia sudah lama tiba di ibu kota kerajaan. Tetapi sebelum dia dapat menemukan Su Tianmu, dia mendengar ucapan itu, dan kemudian melihat wajah anggota klannya yang semuanya sangat jelek, dan segera panik. Jelas tidak seperti itu, Su Tianmu jelas bukan orang seperti itu. Tian Yuyue sangat percaya pada karakter Su Tianmu di dalam hatinya, dan menjadi lebih cemas untuk menemukan Su Tianmu. Qiyu Ming menoleh untuk melihat Su Tianmu dan berdesis dengan jijik, sesuatu yang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, meminta masalah, mengerti. Pil panjang umur kelas 2. Su Tianmu mengerutkan kening dan langsung melangkah keluar. Hadiah ucapan selamat saya adalah pil panjang umur kelas 4, bagaimana bisa menjadi kelas 2? Dan kelas 4, tuan kedua dari keluarga surgawi sudah tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Su Tianmu sama sekali, dan dia langsung mendesis. Di depan begitu banyak orang, apakah saya masih akan memfitnah? Baiklah, karena kamu tidak mau mengakuinya, maka saya akan mengeluarkannya agar semua orang bisa melihatnya. Tuan kedua dari keluarga Tian membalikkan tangannya dan mengambil botol batu giok, membukanya dan langsung menuangkan pil di dalamnya. Lihat, 2 garis hijau, itu adalah ramuan umur panjang kelas 2, dan kamu masih kelas 2 di sini. Su Tianmu menatap pil panjang umur, wajahnya tenggelam, ini jelas bukan pilnya. Mungkinkah itu tertukar? Jangan memomel padanya, jika dia tidak mau berguling, tendang saja dia. Kita menunda waktu semua orang, cepatlah dan lanjutkan. Kerumunan mengutuk dengan tidak sabar, dan guru kedua keluarga surgawi hanya mengabaikan Su Tianmu dan terus mengumumkan daftarnya. Su Tianmu menahan diri untuk tidak mengamuk, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi.
Semua botol giok itu sama, bahkan botol giok yang berisi ramuan kelas 6 pun sama, semuanya diproduksi dalam jumlah besar, sebagai hadiah ucapan selamat Sutianmu tak mungkin meninggalkan bekas di atasnya, ditambah lagi hadiah ucapan selamat itu begitu rumit dan banyak sehingga dia tak dapat mengingat dengan tepat di mana dia meletakkan botol ramuannya. Master Kyudan, satu pil panjang umur kelas 3. Dan pil panjang umur ini dibuat oleh guru Kyudan sendiri. Penambahan oleh master kedua dari keluarga Tian ini secara langsung menimbulkan sensasi karena kerumunan orang mengarahkan pandangan mereka pada Kyuming. Pil panjang umur selalu bisa menjadi yang teratas di antara pil-pil dengan kualitas yang sama. Membuatnya dengan tangannya sendiri, bukankah itu berarti Kyuming sudah menjadi alkemis senior kelas 3? Itu benar-benar pemuda yang penakut, jadi sepertinya saya khawatir tidak jauh baginya untuk mencapai alkemis kelas 4. Menyalip tuannya sudah dekat. Tatapan kerumunan yang melihat ke arah Kyuming menjadi lebih hormat. Dengan bakat alkimia Kyuming, saya khawatir alkemis besar berikutnya adalah Kyuming. Sekarang tentu saja, mereka harus menjalin hubungan yang baik. Kerumunan keluarga surgawi memandang Kyuming dengan lebih banyak api di mata mereka. Jika mereka menjilat Kyuming, keluarga surgawi pasti akan bisa bangkit. Yu Yue, saya melihat bahwa Tuan Kyudan ini tidak buruk. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus lebih dekat dengannya. Kepala keluarga surgawi menoleh ke Tian Yu Yue dan langsung mendapat ide untuk memberikan putrinya. Suasana hati Tian Yu Yue sudah sangat buruk saat ini. Sutianmu secara khusus datang untuk merayakan ulang tahun Taijun yang lama. Itu adalah orang yang bahkan sangat dipentingkan oleh Pangeran Agung. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Tian mereka, dan sekarang disalahpahami. Saya tidak layak untuknya. Langsung dengan dingin membalas sebuah kalimat. Apa yang kamu katakan? Kepala keluarga surga segera menyipitkan matanya dengan marah. Suatu hal yang tak terbantahkan. Apa yang kamu lakukan di luar selama ini? Mungkinkah kamu sudah memiliki seorang pria? Tubuh mungil Tian Yu Yue bergetar ketika dia mendengar ini. Dengan luar biasa menoleh untuk melihat ayah yang akrab di depannya. Air mata langsung memenuhi matanya. Selama bertahun-tahun, betapa dia menderita, berapa banyak dia diam-diam membayar untuk keluarga. Tetapi sebagai hasilnya, dia hanya peduli apakah dia tidak bersalah atau tidak, dan apakah dia ada gunanya lagi. Kamu akan benar-benar tinggal di keluarga mulai sekarang. Kamu tidak diizinkan pergi kemana-mana. Kepala keluarga Tian memelototi Tian Yu Yue sebelum menoleh untuk terus menatap Kyuming dengan senang hati. Kyuming mengambang dalam tatapan kekaguman dan kekaguman kerumunan, tetapi adegan berikutnya membuatnya sangat kesal, hanya untuk melihat bahwa tuan kedua dari keluarga Tian benar-benar berhenti mengirim barang. Apakah ini meremehkan pil panjang umur tuan dan ini? Kamu bahkan tak akan membiarkan Taijun tua melihatnya lagi. Mendengar ucapan Kyuming, tuan kedua dari keluarga Tian langsung panik dan menjelaskan, Tuan Kyu dan kamu salah, pil panjang umur kamu, Taijun tua pasti akan menyukainya, tidak perlu memberikannya lagi. Mata Kyuming menyipit dan wajahnya langsung menjadi dingin, mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakannya. Bagaimana ini membuatnya berpura-pura? Bagaimana membiarkan orang-orang itu melihat dengan jelas kemampuannya? Cepat berikan pil guru Kyudan kepada Taijun tua untuk dilihat. Melihat wajah Kyuming, tuan kedua dari keluarga Tian langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan segera mendesak putranya untuk membawa pil tersebut. Taijun tua, pil panjang umur kelas 3, apakah kamu menyukainya? Putra keluarga Tian membuka botol giok dan bertanya pada Taijun Tian. Kerumunan di samping semua dengan rasa ingin tahu datang. Warna pil panjang umur kelas 3 secara langsung menentukan kekuatan alkimia Kyuming. Jika warnanya sangat bagus, maka itu akan menjadi kekuatan alkemis top kelas 3, dan kemudian mereka semua harus menghormati Kyuming untuk beberapa saat. Aroma ini sangat kaya. Botol giok baru saja dibuka, dan aroma bening tercium darinya, langsung memenuhi seluruh lobi. Mencium aromanya, hati semua orang terguncang, terutama reaksi Taijun tua surgawi bahkan lebih jelas. Hanya untuk melihat matanya yang mendung menjadi cerah saat ini, dan kerutannya langsung hilang beberapa. Aroma ini, saya khawatir ini bukan hanya pil panjang umur kelas 3. Kalian lihat reaksi Taijun Tian tua, ini pasti bukan efek yang bisa dicapai oleh pil panjang umur kelas 3. Cepat, tuangkan dan lihatlah. Kerumunan itu gatal untuk menuangkan obat mujarab, mendesak pria itu untuk melakukannya. Pria itu buru-buru menuangkan ramuan itu ke tangannya agar semua orang bisa melihatnya. 4 garis hijau. Ramuan umur panjang kelas 4.
Sudah kuduga, aroma itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pil panjang umur kelas 3. Master Kyudan, seorang alkemis kelas 4 sekarang. Kerumunan menoleh ke arah Kyuming dengan ngeri, rahang mereka ternganga kaget. Seorang alkemis kelas 4 yang bahkan belum berusia 30 tahun, mengejutkan dunia. Keempat, pil panjang umur kelas 4. Kyuming, tercengang di tempatnya saat ini, melihat pil itu dengan luar biasa, dia jelas telah menyempurnakan pil panjang umur kelas 3, bagaimana itu menjadi kelas 4. Bahkan jika semua variabel diperhitungkan, itu masih tak mungkin, bagaimanapun juga, pembatasan bahan obat ada di sana, bahkan jika alkimia itu menantang surga, masih tak mungkin untuk mengubah kelas 3 menjadi kelas 4. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Kyudan, kamu sangat rendah hati. Kamu telah membuat kami semua takut setengah mati. Kepala keluarga Tian dengan antusias mendatangi Kyuming, wajahnya hampir berubah menjadi bunga dengan senyuman yang sangat ingin menyenangkan. Seorang alkemis kelas 4 yang begitu muda, belum lagi membiarkannya menjilat dengan senyuman, membiarkannya berlutut bahkan tak akan menjadi masalah. Sudut mulut Kyuming tertarik saat dia perlahan kembali ke akal sehatnya, menatap pil panjang umur kelas 4, hatinya terbelah antara mengakui atau tidak mengakui. Jika dia tidak mengakuinya, itu akan menjadi gaplokan keras di wajahnya. Begitulah, ketika Su Tianmu melihat pil panjang umur kelas 4, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, menoleh dan melirik ke arah tuan kedua klan Tian, langsung melangkah masuk. Dan Guru Kyu. Melihat Kyuming tidak membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tuan kedua keluarga surgawi meraung dengan bingung. Kyuming kembali ke akal sehatnya sepenuhnya dengan sentakan, dan setelah ragu-ragu sejenak di benaknya, dia membuka mulutnya dan berseru, "Guru keluarga surgawi telah salah paham, sebenarnya, obat mujarab ini dimurnikan oleh guruku." Mata guru keluarga surgawi melotot, "Kamu tidak memurnikannya." Tapi itu sepertinya menjelaskannya, beberapa hari yang lalu Kyuming baru saja mengungkapkan kekuatan alkemisnya, bagaimana dia bisa menjadi alkemis kelas 4 dalam beberapa hari. Jadi begitu, membuatku takut. Alarm palsu. Kerumunan menerimanya dengan sangat cepat, bagaimanapun juga, ini hanya sejalan dengan akal sehat, kemudian mereka memandang kepala keluarga surgawi dengan iri. Bahkan Master Kyuming bersedia memberi hadiah pada wajahnya dengan secara pribadi menyempurnakan pil panjang umur kelas 4, sekarang keluarga surgawi benar-benar akan lepas landas. "Oh, kapan saya menjadi guru utama kamu?" Su Tianmu memasuki lobi dengan langkah besar dan berseru kepada Kyuming. Tatapan Kyuming menjadi dingin saat mendengar suaranya, dan dia menoleh dengan tajam untuk menatap Su Tianmu. "Saya tidak memiliki cucu murid yang tidak berbakti sepertimu." Su Tianmu tertawa dingin dan membuka mulutnya, menatap Kyuming dengan jijik, berpura-pura menjadi garpu dengan pilnya, itu benar-benar tak tahu malu. "Apa yang kamu katakan?" Kyuming mengendus dan langsung menjadi sangat marah, bahkan bangkit dengan niat menghabisi. "Kamu berani menghina tuanku." Kyuming meraung dengan keras dan langsung menghunus pedangnya. Dia tak boleh dihina, dan tuannya bahkan lebih tak boleh dihina. Dan tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini. Bergerak, aura dingin melintas di mata Su Tianmu, dan sudut mulutnya terangkat dengan jijik. Meskipun bakat alkimia Kyuming tinggi dan bakat kultivasinya juga bagus, dia hanya berada di level pertama dari alam Toroufare. Di tingkat pertama alam bumi menyeluruh, dia bahkan tidak perlu menggunakan busur dan anak panah. "Tuan Kyudan, tenangkan amarahmu, di keluarga surgawi saya, bagaimana saya bisa menguras tenaga kamu?" Kepala keluarga surgawi buru-buru naik untuk menghentikan Kyudan Si, dan kemudian mengedipkan mata kepada tuan kedua keluarga surgawi. Tuan kedua dari keluarga Tian menganggukkan kepalanya dan segera bergegas ke lobi dengan wajah cemberut. Dia sudah lama menatap Su Tianmu dengan tidak senang, dan dia masih berani main-main di sini, ketika dia benar-benar cari mati. Kyuming masih menatap marah ke arah Su Tianmu, dengan muram membuka mulutnya, "Saya tidak ingin bertemu dengannya lagi." Kepala keluarga surgawi mengangguk dan menoleh, buat dia menghilang. Tuan kedua dari tubuh keluarga Tian langsung bangkit dengan niat menghabisi, membalikkan tangannya dan menghunus pedangnya ke arah Su Tianmu. "Jangan!" Wajah Tian Yuyue berubah liar ketika dia melihat ini dan bergegas keluar dengan panik untuk menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan?" Kepala keluarga surgawi menariknya kembali dengan satu tangan dan berani pergi dan berhenti. Bagaimana jika dia menyinggung Kyuming? "Tidak, ayah." Tian Yuyue dengan cemas membuka mulutnya,
Tetapi wajah kepala keluarga Tian tenggelam saat dia menegur, apakah kamu berhubungan dengan dia? Dia telah memperhatikan ketika perhatian Tian Yuyue tertuju pada Su Tianmu, dan sekarang itu membuatnya semakin yakin bahwa Tian Yuyue pasti terkait dengan Su Tianmu. Sebelumnya, dia bertanya-tanya bagaimana seseorang yang tidak disebutkan namanya bisa datang untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi ternyata itu ditujukan untuk putrinya. Bahkan jika keluarga surgawi mereka jatuh dan keluar, putri keluarga surgawi bukanlah sesuatu yang layak bagi siapapun. Setelah ini, di masa depan, kamu akan pergi ke kuil leluhur untuk merenung dengan benar. Tanpa menunggu Tian Yuyue membuka mulut, kepala keluarga Tian terus menghukum. Su Tianmu memandang wajah Tian Yuyue yang penuh kecemasan, tetapi dihentikan oleh kepala keluarga surgawi, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Awalnya dia berencana untuk melihat wajah Tian Yuyue untuk tetap memegang tangannya, tetapi sekarang dia tak bisa disalahkan. Dentang, jangan. Melihat Su Tianmu mengambil busurnya dan menembakkan anak panah, Tian Yuyue sangat takut jiwanya akan hilang. Jika anak panah ini ditembakkan, paman keduanya dijamin tak akan bernyawa. Jempol, untuk tidak sadar diri. Cari mati. Tindakan Su Tianmu jatuh di mata yang lain sebagai sangat geblek. Busur dan anak panah bisa melukai pembudidaya alam bumi yang menyeluruh. Bahkan jika keluarga surgawi jatuh dan keluar, beberapa pilar teratas masih berada di alam bumi menyeluruh, atau mereka akan dipaksa untuk meninggalkan ibu kota kerajaan sejak lama. Qiu Ming memperhatikan dan tertawa, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu geblek dan geblek. Ayo, biarkan saya melihat kekuatan busur dan anak panahmu. Tuan kedua dari keluarga Tian juga senang, karena dia sangat tidak sopan, dia akan memberimu kesempatan ini. Su Tianmu sedikit berdesis, maka jangan menyesal. Guru kedua keluarga surgawi tersenyum menghina dan langsung menebas anak panah itu. Dia langsung tercengang. Pedangnya, secara langsung dibengkokkan oleh anak panah itu, yang, tanpa hambatan, terus menghabisi ke arahnya. Sudah berakhir. Armor astral yang melonjak dengan putus asa itu seperti kertas mace di bawah anak panah, langsung menembus bahunya. Dan kemudian itu membawanya terbang keluar, memaku dia ke dinding bayangan. Di dalam aula, ada keheningan seketika. Batuk, bagaimana mungkin? Master kedua dari keluarga Tian terbatuk-batuk darah di mulutnya, menggenggam anak panah dengan mata penuh kengerian. Anak panah kecil, bagaimana mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat? Anehnya, itu langsung mengabaikan baju besi astralnya dan memakukannya ke dinding. Sebaiknya kamu tidak bergerak jika kamu ingin mempertahankan seluruh tubuhmu. Saat dia hendak mencabut anak panahnya, suara sedingin es Su Tianmu tiba-tiba terdengar, membuatnya takut. Master kedua dari keluarga surgawi menyerah mencabut anak panah setelah berjuang di dalam hatinya untuk beberapa saat. Dia telah melihat kekuatan busur dan anak panah Su Tianmu. Saya khawatir ini bukan kebohongan, dia tidak berani datang dan bertaruh dengan nyawanya. Su Tianmu menoleh untuk melihat guru kedua keluarga surgawi. Melihat raut muka konyolnya yang ketakutan, dia sedikit berdesis. Jika keluarga surgawi tidak ingin dimusnahkan hari ini, kalian semua duduk diam untukku. Kepala keluarga surgawi gemetar ketakutan, sempoyongan ke belakang dan duduk. Anggota keluarga surgawi lainnya tidak berani membangkang, dan buru-buru mundur untuk mencari tempat duduk. Bahkan master kedua telah dipaku ke dinding dengan panah, nyali mereka telah ditakuti, bagaimana mereka berani melawan Su Tianmu lagi? Bagaimana dia begitu kuat? Kepala keluarga surgawi bergumam ngeri, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pemuda yang begitu kuat dengan keterampilan memanah yang begitu kuat. Tian Yuyue menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dari samping, ketika dia berhenti sebelumnya, apakah dia menghentikan kalian untuk bergerak? Seandainya dia diizinkan untuk menyelesaikan ucapannya lebih awal, semuanya tak akan menjadi seperti ini. Sekarang kamu telah melihat betapa menakutkannya kekuatan Su Tianmu. Dan Guru Qiu, mengapa kamu tidak memberitahu kami sendiri siapa pemilik obat mujarab ini? Setelah menenangkan keluarga surgawi, Su Tianmu menoleh ke arah Qiu Ming dan dengan samar membuka mulutnya. Teguk, Qiu Ming menelan ludah dengan keras, dia sudah terpana oleh Su Tianmu, dan dia bahkan tidak melambat. Keterampilan memanah yang begitu kuat, langsung mematahkan persepsi semua orang. Mereka yang hadir hanyalah sebagian dari alam Torouk Fare, bahkan alam Torouk Fare yang terlambat tidak memiliki banyak, siapa yang tidak takut?
Kamu, apa yang kamu inginkan? Setelah membeku beberapa saat, Qi Yuming hanya membuka mulutnya dengan menggigil. Dia hanya berada di tingkat pertama alam Torouk Fare Bumi. Hanya dengan melihat busur di tangan Su Tianmu membuat hatinya takut sampai gemetar. Obat mujarab ini disempurnakan oleh tuanku. Apakah kamu pikir kamu bisa memutarbalikkan kebenaran hanya karena kamu pandai memanah? Dan jangan sombong, ini adalah ibu kota kerajaan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa bermain kasar. Mengatakan bahwa pinggang Qi Yuming mengeras. Mengapa dia takut? Dia adalah seorang jenius alkimia. Tuannya adalah alkemis top kelas 4. Mengapa dia harus takut pada bocah ingusan? Su Tianmu mendengarkan dengan senyum dingin. Benar-benar cukup tangguh dalam berbicara. Pah! Sebuah gaplokan langsung dilayangkan, dan seluruh lobi bergema dengan suara gaplokan keras. Kerumunan orang mendengar sudut mata mereka berkedut, dan mau tidak mau mengangkat tangan mereka untuk menutupi wajah mereka, hanya untuk merasakan wajah mereka terluka. Qi Yuming terkena gaplokan di kedua matanya, menutupi wajahnya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasa bagian dalam mulutnya penuh dengan darah, dan benda-benda keras, memuntahkannya dan menangkapnya dengan tangannya. 3 gigi berdarah sangat menarik perhatian. Kamu berani memukulku. Qi Yuming langsung marah karena marah, bahkan tuannya tidak mampu memukulnya. Seorang junior tanpa nama, berani menamparnya di depan umum, dan juga merontokkan 3 giginya. Tidak yakin. Gaplok. Su Tianmu mengangkat tangannya lagi dan menamparnya, sekali lagi memukul mata Qi Yuming dengan bintang emas. Yang mulia, berlebihan. Wang Ming tidak tahan lagi dan meraung dengan suara yang dalam. Apa bedanya bagimu jika saya berlebihan atau tidak? Su Tianmu langsung menegur dengan dingin. Dia berlebihan. Mengapa Qi Yuming tidak mengatakan berlebihan ketika dia memamerkan keahliannya atas namanya? Mengapa dia tidak mengatakan berlebihan ketika Qi Yuming ingin menghabisinya? Kebajikan dan kebenaran palsu semacam ini adalah yang paling dibenci. Kamu, Wang Ming sangat marah sampai kulitnya membeku. Beraninya dia berbicara seperti itu padanya ketika dia adalah seorang pemurni kelas 3. Kamu pikir hanya dengan baju besi pelindung di tubuhmu bisa menyelamatkan hidupmu? Su Tianmu menyapu baju besi pelindung di bawah pakaian Wang Ming dan berseru dengan suara dingin. Jika kamu ingin mati, coba saja. Wang Ming sangat marah, tetapi setelah melihat baju besi pelindungnya sendiri, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang lain tidak berani bertaruh. Dia adalah pemurni kelas 3 yang suci. Mengapa dia harus bertaruh dengan nyawanya sendiri? Belum lagi orang yang dipukul Su Tianmu adalah Qi Yuming, bukan dia. Su Tianmu menoleh untuk melihat Qi Yuming. Qi Yuming menutupi kedua sisi wajahnya. Melihat dia melihat ke atas, dia langsung ketakutan dan melangkah mundur. Kamu, bukti apa yang kamu miliki bahwa ramuan ini dibuat olehmu? Melihat Su Tianmu hendak melakukan gerakan lain, Qi Yuming buru-buru membuka mulutnya. Su Tianmu terlalu kuat, dia hanya bisa masuk akal. Hanya saja mulutnya sakit dan bocor saat dia berbicara, tapi tak peduli betapa tidak menyenangkannya itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Berapa umurmu? 18 atau 19? Bahkan belum 20 tahun, kan? Ada orang yang mempercayaimu saat kamu mengatakan kamu adalah alkemis kelas 3, alkemis kelas 4, tak pernah. Bahkan jika kamu membelinya, apakah kamu memiliki kekuatan finansial itu? Kerumunan di lobi mengangguk setuju ketika mereka mendengar ini. Alkemis muda kelas 4 seperti itu benar-benar omong kosong. Bahkan jika itu adalah ramuan yang dibeli, mereka harus memberikan bukti. Ramuan umur panjang kelas 4, itu adalah harga yang sangat mahal. Bukti. Su Tianmu dengan dingin tertawa, lalu tatapannya tegas dan dia langsung menghunus pedangnya. Dentang. Apakah saya perlu membuktikannya kepada kamu? Omong kosong. Dia benar-benar berani melakukannya. Melihat Su Tianmu menghunus pedangnya dan meraung dengan keras, semua orang di lobi melompat ketakutan. Jika dia memindahkan Qi Yuming, Su Tianmu akan sama saja dengan menyinggung seorang alkemis top kelas 4. Dan energi dari seorang alkemis top kelas 4 tidak terbayangkan oleh orang normal. Begitu Qi Yuming meninggal hari ini, Su Tianmu pasti tak akan bertahan sampai besok. Su Tianmu tampaknya tidak memiliki kesadaran ini dan masih menghabisi Qi Yuming. Kerumunan keluarga surgawi panik. Jika Qi Yuming mati di sini, tidak hanya Su Tianmu yang akan dihabisi, keluarga surgawi mereka juga tak akan bisa kabur.
Tapi menghentikan Su Tianmu, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Master kedua masih dipaku ke dinding, itu adalah contoh berdarah. Tak terkendali, Taijun tua yang duduk di kursi utama tiba-tiba memiliki tatapan tajam, dan pinggangnya yang bengkok tiba-tiba tegak saat dia bangkit dan meraung dengan keras. Bagaimana mungkin dia masih setengah sekarat dalam penampilan seperti ini, dia sekuat yang dia bisa. Saat dia meraung, aura yang kuat mengalir deras ke arah Su Tianmu, langsung menekannya. Alam Tong Tian, Su Tianmu menoleh dengan gusar dan menatap senior Taijun Tian dengan takjub. Keluarga Tian telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, dan sebenarnya ada pembudidaya alam Tong Tian. Sungguh aura yang kuat, senior Taijun Tian dia. Keluarga surgawi sebenarnya memiliki pembudidaya alam Tong Tian. Orang-orang di lobi semua ketakutan, menatap senior Taijun Tian dengan tidak percaya, mata mereka hampir melotot. Keluarga surgawi telah mengalami kelesuan selama bertahun-tahun, dan hampir diusir dari ibu kota kerajaan, tetapi untuk benar-benar memiliki pembudidaya alam surgawi benar-benar di luar dugaan semua orang. Setelah keterkejutan itu muncul kesadaran bahwa tidak heran keluarga surgawi telah mampu menjaga brankas harta karun selama bertahun-tahun. Dengan pembudidaya alam Tong Tian yang hadir, wajar jika mereka yang memikirkan brankas harta karun tak akan memiliki cara untuk kembali. Kerumunan menyaksikan tatapan senior Taijun Tian perlahan-lahan berkedip, cemoohan muncul di hati mereka. Keluarga surgawi bersembunyi cukup dalam. Jika bukan karena masalah penting Qi Yuming, saya khawatir dia tak akan mengungkapkan kekuatannya sampai dia meninggal. Saya khawatir ulang tahun hari ini adalah jebakan bagi keluarga Tian. Tak satu pun dari orang yang hadir yang geblek, mereka dengan cepat menebak niat Taijun tua surgawi untuk berpura-pura berada di ambang kematian. Yang pertama adalah untuk tetap rendah hati, yang kedua adalah menjaga brankas harta karun, dan yang ketiga adalah menunggu hari ini, menarik begitu banyak dari mereka untuk datang. Tidak hanya mereka dapat mengumpulkan hadiah ucapan selamat, tetapi juga berteman dengan begitu banyak dari mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, dan keluarga surgawi mungkin naik ke tampuk kekuasaan sebagai akibat dari ini. Bahkan mungkin ada persekongkolan lain di dalam brankas harta karun. Segera sudut mulut mereka menebarkan senyuman dingin, bahkan jika senior Taijun Tian berada di alam surgawi, saya khawatir tidak banyak kehidupan yang tersisa, atau jika tidak, semua profil rendah tak akan memiliki arti. Kutu kupret, status seperti apa Master Qiyu dan, itu juga sesuatu yang bisa kamu gertak. Senior surgawi Taijun dengan dingin membuka mulutnya, tongkat di tangannya bergetar, aura yang lebih kuat mengalir langsung ke arah Su Tianmu, memaksa Su Tianmu mundur. Bersujudlah pada guru Qiyu dan akui dosa-dosamu, jika tidak, wanita tua itu hanya bisa meninggalkanmu di sini. Antara Qi Yuming dan Su Tianmu, janda surgawi tertua dengan sangat bijak memilih Qi Yuming. Su Tianmu tidak memiliki nilai guna di matanya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki keterampilan memanah yang tinggi? Bisakah kamu menghabisi alam penjernih bumi dan masih bisa menghabisi alam menembus langit? Adapun siapa yang sebenarnya mengirim pil panjang umur kelas 4, jika dia mengira itu dari Qi Yuming, maka itu dari Qi Yuming. Qi Yuming tertawa, menatap Su Tianmu saat senyumnya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Dengan apa kamu melawanku? Su Tianmu menamparnya 2 kali, dan dia pasti akan menggandakannya, 10 kali lipat. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin, keluarga surgawi, benar-benar mengecewakannya. Nona Tian, ini benar-benar bukan salahku sekarang. Membuka mulutnya kepada Tian Yuyue, pil panjang umur kelas 4, dia memberikannya, tuan kedua dari keluarga Tian, dia juga menyelamatkan nyawanya, dia berbelas kasihan sampai akhir. Bahkan jika Tian Yuyue berhubungan baik dengannya, tak mungkin baginya untuk membungkuk dan menundukkan kepalanya. Wajah Tian Yuyue pucat, mulutnya terbuka tetapi dia tak tahu harus berseru apa, di dalam hatinya hanya ada ketidakberdayaan, dan kekecewaan terhadap keluarga. Dia hanya memiliki nilai kegunaan tinggi atau rendah di mata keluarga, apalagi Su Tianmu. Berlutut, senior Taijun surgawi dengan tajam meraung dengan keras, dan masih berani berbicara di sini. Aura yang lebih kuat menerkam Su Tianmu, tetapi Su Tianmu tidak bergerak sama sekali. Melihat itu, senior surgawi Taijun langsung berubah warna, alam biduk surgawi yang kecil mampu menahan kinya. Benda tua, bagaimanapun juga kamu sudah tua.
Su Tianmu tertawa dingin dan membuka mulutnya, senior surgawi Taijun terlalu jauh dibandingkan dengan Tan Tong. Saat kamu sudah tua dan tidak berguna, kamu harus jujur berbaring di peti mati, jangan hidup di dunia ini untuk terus membuat iblis. Beraninya kamu. Taijun tua surgawi sangat marah, tongkatnya langsung menembus lantai, dan auranya seperti tsunami, dengan edan gilaan menekan ke arah Su Tianmu. Orang-orang yang berada tidak jauh dari Su Tianmu dapat merasakan tekanan yang menakutkan, dan mereka semua berubah warna dan mundur, tetapi sebaliknya, Su Tianmu hanya berkibar di pakaiannya. Lean Hall Tianmou, saya berharap senior Taijun Tian, musim semi dan musim gugur tak akan pernah menjadi tua, dan akan menikmati kebahagiaan surgawi selamanya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar, langsung memecah kebuntuan di lobi. Orang-orang dari Aula Lean ada di sini. Sepertinya itu steward Tian dari Lean Tang. Wajah keluarga Tian begitu besar. Bahkan Lean Hall datang untuk merayakan ulang tahun mereka. Kerumunan memandang kepala keluarga Tian dan mereka dengan heran. Lean Hall berada di bawah departemen medis kerajaan. Status dan kekuatannya sangat tinggi, bahkan Tuan Qiu Ming berada di bawah manajemen departemen medis kerajaan. Satu-satunya orang yang dapat membuat Lean Tang datang untuk memberi selamat kepada mereka adalah keluarga kerajaan, Perdana Menteri, Kepala Departemen, dan para pangeran di seluruh ibu kota kerajaan, sehingga keluarga kecil Tian bahkan tak dapat masuk ke mata Lean Tang. Belum lagi Tian Lao Taijun telah menyembunyikan kekuatannya, bahkan jika dia tidak menyembunyikannya, alam Tong Tian, di mata Lean Tang, ada apa? Hari ini, manajer Aula Lean secara pribadi memberi selamat kepada keluarga Tian, memberi banyak wajah kepada keluarga Tian. Bahkan keluarga Tian tak dapat mempercayainya, mereka tidak memiliki persahabatan dengan Lean Hall, terus terang saja, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke Lean Hall. Pelayan Tian melangkah di sekitar dinding bayangan, wajahnya memiliki penampilan yang tidak sedap dipandang. Keluarga Tian yang kecil, rak itu sebenarnya sangat besar, bahkan tidak ada orang yang menyapa mereka. Mengetahui bahwa Su Tianmu telah menyempurnakan pil panjang umur untuk merayakan ulang tahun senior Taijun Tian, dia bergegas untuk menjilat Su Tianmu, tetapi sikap keluarga Tian sangat mengecewakannya. Tepat setelah melangkah melewati dinding bayangan, pelayan Tian menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat tuan kedua dari keluarga Tian yang dipaku di dinding, matanya penuh dengan keterkejutan. Aura alam Tong Tian. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk bertanya, dia merasakan aura menakutkan di dalam lobi dan langsung terkejut, menoleh untuk melihat, dan sekilas, dia melihat Taijun Tian tua. Senior Taijun Tian sebenarnya adalah pembudidaya alam Tong Tian. Keluarga surgawi bersembunyi begitu dalam. Reaksi steward Tian sama dengan orang-orang di hadapannya, kemampuan penyembunyian keluarga Tian ini benar-benar menakutkan. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas situasi di dalam lobi, wajahnya langsung tenggelam. Keluarga Tian, sungguh berani sekali. Keluarga Tian yang kecil, beraninya mereka menekan alkemis top kelas 4, atau alkemis iblis dengan masa depan tak terbatas, memakan hati dan nyali mereka. Pelayan Tian, mengganggu kamu dengan kehadiran kamu yang luar biasa, itu benar-benar menyanjung kami. Kepala keluarga Tian segera keluar untuk menyambut steward Tian terlepas dari apapun, wajahnya berseri-seri dengan cahaya merah. Bagi Lean Hall untuk datang dan memberi selamat kepadanya secara pribadi, itu adalah kehormatan besar. Satu kata dari Lean Tang akan membuat keluarga Tian menjadi terkenal. Bahkan Taijun Tian tua untuk sementara waktu menyerah untuk melawan Su Tianmu dan tersenyum ramah pada steward Tian. Pergilah. Kepala keluarga surgawi baru saja bergegas ke steward Tian ketika dia didorong oleh steward Tian. Kepala keluarga Tian didorong dan sempoyongan kembali ke samping, menatap steward Tian dengan raut muka bingung. Bukankah dia di sini untuk merayakan ulang tahun Taijun mereka yang sudah tua? Mengapa dia mengubah wajahnya begitu cepat? Apa yang telah mereka lakukan untuk memprovokasi steward Tian? Orang-orang di aula bingung, tetapi mata Taijun Tian tua berkedip-kedip, dan kemudian dia bersandar pada kruknya dan secara pribadi pergi untuk menyapa steward Tian. Junior tak tahu lebih baik, tolong maafkan steward Tian. Tian Lao Taijun tersenyum dan membuka mulutnya, dia berpikir bahwa itu karena steward Tian tidak menyukai kenyataan bahwa kepala keluarga mereka tidak cukup berbobot, maka dia selalu cukup berbobot, bukan?
Tetapi bahkan jika itu adalah dia, Stewart Tian masih tidak memberikan wajah. Senior Taijun Tian takut dia sudah hidup terlalu lama dan ingin mengubah hari baik ulang tahunnya menjadi hari ulang tahun kematiannya. Ketika Senior Taijun Tian mendengar hal ini, tubuh tuannya bergetar saat dia menatap Stewart Tian dengan tidak percaya. Anggota keluarga Tian yang lain, terlebih lagi, menjadi panik. Lei Antang hanya perlu mengucapkan satu kata, dan keluarga Tian mereka akan dimusnahkan mulai sekarang. Energi dan daya tarik Lei Antang jelas tidak sebanding dengan Qiu Ming. Tian, pelayan Tian, apa maksudmu dengan ini? Senior Taijun Tian menegang wajahnya dan membuka mulutnya, dia benar-benar tak tahu bahwa Stewart Tian jelas-jelas datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya, bagaimana itu menjadi masalah menginginkan hidupnya. Apa maksudku, Taijun tua, apakah kamu benar-benar dibutakan oleh usia tua? Stewart Tian minum dengan dingin, dan berani berpura-pura bingung di sini. Senior Taijun Tian bahkan lebih bingung, gemetar, dia mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya, tolong tetap minta Stewart Tian untuk mengklarifikasi. Stewart Tian mengerutkan kening, benarkah dia tak tahu? Kalian, keluarga Tian, begitu mengabaikan tamu terhormat Leian Hall, sungguh menunjukkan kewibawaan yang luar biasa. Pelayan Tian menegur dengan senyum dingin. Tamu kehormatan, Senior Taijun Tian bingung, yang lain bahkan lebih bingung, tamu terhormat, dari mana tamu terhormat itu berasal? Satu-satunya yang hadir yang bereaksi pertama kali adalah Qiu Ming, yang menoleh dan menatap Su Tianmu, menatap dengan mata penuh ketidakpercayaan. Itu dia, mendengar suara Qiu Ming menghirup udara sejuk, kerumunan menoleh satu demi satu, tatapan mereka tertuju pada Su Tianmu, petir langsung melewati pikiran mereka, mata mereka langsung menyerbu, bola mata mereka hampir melotot. Tamu kamu adalah dia adalah tamu kehormatan Leian Hall. Semprul, Qiu Ming bahkan tak bisa dianggap sebagai tamu kehormatan Leian Hall, bukan? Bahkan tuannya sudah dekat. Satu-satunya orang yang bisa menjadi tamu kehormatan di Leian Hall adalah raja dan kepala departemen. Dia, apa haknya untuk melakukan itu? Kerumunan orang tak bisa menerimanya, tak bisa memahaminya. Sementara kerumunan keluarga Tian bergetar, seorang anak laki-laki yang tidak memiliki reputasi akan menjadi tamu terhormat di Leian Hall. Dan mereka telah menyinggung tamu terhormat Leian Hall. Yang mulia Su Tianmu, kamu ketakutan. Pelayan Tian dengan dingin menyapu pandangan ke arah Senior Taijun Tian dan melangkah lurus ke arah Su Tianmu, dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arahnya. Melihat sikap hormat Stewart Tian, tubuh kerumunan bergetar dan raut muka mereka sangat berlebihan. Bukannya mereka melebih-lebihkan, tapi Stewart Tian terlalu melebih-lebihkan. Mereka belum pernah melihat Stewart Tian memperlakukan seseorang dengan begitu hormat. Yang mulia Su Tianmu, kamu duduklah dulu, karakter kelas 3 ini, biarkan saya yang mengurusnya. Pramugara Tian hanya terlalu hormat, dengan sopan tersenyum dan berseru, dan bahkan pergi membawa bangku untuk Su Tianmu duduk. Yang lain semua akan terlihat edan, tetapi Su Tianmu menerimanya dengan tenang dan duduk dengan kuda besar. Bisakah kamu benar-benar memperbaikinya? Su Tianmu mengerutkan kening dan berseru, dia tidak meragukan kemampuan Stewart Tian, yang dia ragukan adalah apakah Stewart Tian dapat menyelesaikan masalah untuk kepuasannya. Yang mulia Su Tianmu, jangan khawatir. Stewart Tian berbicara dengan percaya diri dan rendah hati, tatapannya tajam. Jika saya tak bisa memuaskan kamu, kamu akan berada di sini, menamparkan saya sampai mati. Ucapan itu berat. Su Tianmu membuka mulutnya, lalu mengangguk dan menyuruh Stewart Tian untuk melanjutkan sesuka hatinya. Stewart Tian meluruskan pinggangnya, dan seketika itu adalah aura yang berbeda, sombong. Ini adalah aura eksklusif Leian Hall, menentang semua orang. Di bawah auranya, semua orang di aula merasa kedinginan, semuanya tidak berani membuka mulut. Pelayan Tian melirik Senior Taijun Tian, tak peduli dengan penampilannya yang menggigil, dan malah menatap kepala keluarga Tian. Kemarilah dan beritahu kami apa yang terjadi. Jika dia ingin bergerak, dia juga harus bertanya tentang awal dan akhir terlebih dahulu, dan berapa banyak orang yang harus diselesaikan untuk memuaskan Su Tianmu. Kepala keluarga surgawi menelan ludah dengan keras, naik dengan wajah pucat, dan menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi, tidak berani menyembunyikan apapun, dan terlebih lagi, tidak berani menambahkan apapun ke dalam cerita.
Nafas Stewart Tian menjadi semakin dingin saat dia mendengarkan, menyebabkan tekanan yang cukup besar pada semua orang di aula. Bahkan Wang Ming tidak berani mengatakan setengah kata. Bahkan jika dia adalah alkemis kelas 3, dia hanya setara dengan alkemis kelas 4, dan alkemis kelas 4 berani mempermalukan dirinya sendiri di depan Lean Hall. Siapa dia? Di tengah-tengah Stewart Tian yang mendengarkan, kerumunan orang tak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Su Tianmu, tak dapat mempercayai pikiran mereka. Di dalam ibu kota kerajaan, orang tak pernah mendengar tentang orang yang kuat dengan nama keluarga Su. Saya bahkan belum pernah melihat orang sekuat ini pada usia 18 atau 19 tahun. Tingkat seperti apa yang harus dicapai seseorang untuk menjadi tamu terhormat di Aula Leian pada usia yang begitu muda? Saya tak bisa membayangkan. Kerumunan orang merasa kedinginan, tatapan mereka tak bisa membantu tetapi jatuh pada botol pil panjang umur kelas 4 itu. Mereka semua menelan air liur dengan susah payah, mereka benar-benar tidak berani memikirkannya. Pikiran yang sama tumbuh tak terkendali di lubuk hati mereka, dan itu adalah sebotol pil panjang umur kelas 4, yang disempurnakan oleh Su Tianmu. Tapi seorang alkemis top kelas 4 berusia 18 atau 19 tahun, bagaimana mungkin seseorang meminta kepercayaan? Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Saat Stewart Tian mendengarkan ucapan kepala keluarga surgawi, dia tiba-tiba terkejut, mengangkat kepalanya dengan kasar untuk melihat tuan kedua dari keluarga surgawi, yang masih terpaku di dinding, dan melirik kembali ke Su Tianmu. Wajahnya penuh keheranan. Alam biduk surgawi dapat menghabisi alam penetrasi bumi. Dan dao itu menakutkan, dan dao bela diri juga sangat menakutkan. Tubuh Stewart Tian bergetar, dia belum pernah melihat seseorang yang begitu jahat. Sepertinya imajinasi saya sebelumnya, masih terlalu lemah. Stewart Tian tertawa getir di dalam hatinya, lalu terus mendengarkan penuturan kepala keluarga Tian. Jadi begitulah keadaannya. Setelah mendengarkan, Stewart Tian benar-benar mengerti dan menoleh untuk melihat Qiu Ming dengan wajah penuh es. Tian, pelayan Tian. Raut muka Qiu Ming menegang, ketakutan melonjak tak terkendali di matanya. Pelayan Tian lebih dari jelas tentang asal mula pil panjang umur kelas 4, tidak hanya dia akan digaplok di wajahnya hari ini, dia juga akan ditangani oleh pelayan Tian. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Dia sekarang menyesal, mengapa berpura-pura menjadi pertunjukan, sekarang membuat harimau itu sulit untuk turun. Tian ingin berurusan dengannya, tak bisa peduli dengan tuannya. Kutu kupret, pah. Stewart Tian sangat marah sehingga dia langsung menamparkan kedua mata Qiu Ming. Apa yang telah dilakukan Qiu Ming hanyalah aib bagi para alkemis. Qiu Ming menutupi wajahnya untuk menstabilkan dirinya dan menatap Stewart Tian yang hampir menangis. Dia adalah seorang alkemis jenius kelas 3, tetapi dia digaplok oleh Su Tianmu 2 kali dan ke-6 giginya patah. Mulutnya masih bocor dan Stewart Tian menamparnya lagi. Apakah wajahnya sebagus itu? Qiu Ming, saya tidak ingat tuanmu memurnikan pil panjang umur kelas 4A. Kamu satu-satunya yang memurnikan pil panjang umur kelas 3 di Aula Leian. Pelayan Tian membuka mulutnya dengan dingin dan menyelesaikan tegurannya. Pil panjang umur kelas 4 itu, milik siapa itu? Dia ingin Qiu Ming mengakuinya sendiri. Dan biarkan semua orang tahu bahwa ketika dia menghabisi seseorang nanti, tak akan ada jiwa yang tidak adil di bawah komandonya. Tidak, itu bukan milikku, tapi saya juga tak tahu itu milik siapa. Qiu Ming menutupi kedua pipinya dan meratap, tak pernah memukul wajahnya lagi. Dia benar-benar tak tahu itu milik siapa, dia tak bisa begitu saja mengatakan bahwa Su Tianmu mengatakan itu miliknya, bukan. Pelayan Tian menyapanya sekilas, menoleh untuk melihat guru kedua keluarga Tian di dinding bayangan, dan bertanya dengan sedih, "Guru kedua, beritahu kami, pil panjang umur kelas 4, milik siapa itu?" Wajah tuan kedua keluarga Tian menjadi keruh, sepertinya Stewart Tian telah melihat bahwa dia telah mengubah daftar itu. "Ya, ini milik Su Tianmu, akulah yang mengubah daftarnya. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, keluarga itu akan dimusnahkan. Bahkan hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh para tamu bisa diubah sesuka hati. Kemampuan keluarga Tianmu sangat besar." Stewart Tian berdesis dengan senyum dingin, wajah semua orang di keluarga Tian tidak terlihat bagus. Jika ini tersebar, itu akan menjadi skandal bagi keluarga Tian mereka. Di masa depan, jika mereka mengadakan acara yang lebih bahagia, siapa yang berani mengirim hadiah ucapan selamat? Tentu saja,
Harus ada kesempatan untuk menjadi skandal, keluarga itu bahkan tak akan memiliki kesempatan untuk menjadi skandal jika mereka semua pergi. Qiu Ming, kamu telah melanggar 2 tabu utama alkemis. Steward Tian menoleh ke arah Qiu Ming dan berbicara dengan dingin, sekarang kebenarannya sangat jelas, sekarang saatnya untuk berurusan dengan banyak hal. Kejahatan pertama, mencuri pil orang lain dan memamerkan keahlian kamu dengan nama penipu, ini adalah kejahatan besar. Kejahatan besar, tubuh Qiu Ming bergetar dan wajahnya langsung memutih. Dosa 2, tidak bertobat, meludahi darah dan mencoba menghabisi untuk membungkam, ini bahkan lebih merupakan pelanggaran berat. Pelanggaran ini bisa dihukum mati. Pelanggaran tersebut dapat dihukum mati. Qiu Ming sangat ketakutan hingga wajahnya benar-benar kehilangan warna darahnya, sempoyongan ke belakang dan bersandar pada balok ruangan dengan lemas. Siapa yang berani tidak mematuhi keputusan Lei An Hall? Qiu Ming, karena bakat alkimia kamu yang tinggi dan itu tidak mudah untuk dikembangkan, potonglah diri kamu sendiri. Pelayan Tian minum dengan dingin, alkemis jenius, pasti selalu ada cara yang layak untuk mati. Potong dirimu sendiri. Tidak, saya tak bisa mati. Qiu Ming menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat dan tiba-tiba bergegas berlutut di depan Steward Tian. Steward Tian, saya salah, ampuni saya kali ini, ampuni saya kali ini. Wajah Steward Tian sedingin es, tanpa gerakan sedikit pun. Steward Tian, saya tak bisa mati, saya bahkan belum berusia 30 tahun, saya masih memiliki masa depan yang cerah di depanku, saya bahkan bisa menjadi alkemis kelas 5 atau 6, bagaimana saya bisa mati seperti ini? Qiu Ming menangis dan meraung, penuh keputusasaan, dia awalnya memiliki kehidupan yang cerah dan masa depan yang cerah, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Kerumunan mendengarkan ucapan Qiu Ming dengan persetujuan di dalam hati mereka. Memang benar, dengan bakat Qiu Ming yang sekarat seperti ini, sangat disayangkan, bahkan merupakan kerugian di Dandao. Dan menghabisinya hanya karena masalah kecil ini juga terlalu berlebihan. Steward Tian berdesis di dalam hatinya saat dia mendengarkan, tetapi juga untuk menjadi alkemis kelas 5 dan 6 di masa depan, dia benar-benar akan sangat memikirkan dirinya sendiri. Kurang lebih sama bagi Sutianmu untuk mengatakan itu. Jika kamu tak bisa mati, apakah yang mulia Sutianmu pantas mati? Ketika kamu ingin menghabisinya, mengapa kamu tidak memikirkan mengapa dia tak bisa hidup? Saya, Qiu Ming membuka mulutnya sejenak, dan kemudian dia buru-buru berseru, dia menghinaku, dia menghina tuanku, haruskah saya menanggungnya? Ya, kamu harus menanggungnya. Steward Tian langsung menegur, kerumunan semua mengerutkan kening mendengar suara itu, ini terlalu sombong, terlalu tidak masuk akal. Steward Tian melihat kejijikan di wajah kerumunan dan berdesis dengan jijik, sekelompok katak di dasar sumur. Dengan kekuatan alkimia dan bakat alkimia Sutianmu, menghina Tuan Qiu Ming adalah kehormatan tuannya. Orang lain tak akan memenuhi syarat untuk dihina oleh Sutianmu. Mungkinkah kamu bukan penipu, dan bukan kamu yang mencuri ramuan seseorang untuk pamer? Apakah yang dikatakan yang mulia Sutianmu setengah salah? Saya, teguran Steward Tian sekali lagi membuat Qiu Ming tak bisa berucap, dan yang lainnya langsung kehilangan pendapat mereka. Mereka telah berpikir dari sudut pandang Qiu Ming, jadi secara alami bokong mereka bengkok. Qiu Ming tahu bahwa memohon kepada Steward Tian tidak ada gunanya, dan setelah beberapa saat terjerat di dalam hatinya, dia menoleh ke arah Sutianmu, mengertakkan gigi dan berlutut di masa lalu. Yang mulia Sutianmu, ini salahku, semuanya salahku. Melihat Qiu Ming merangkak berlutut untuk memohon pengampunan, raut wajah semua orang menjadi rumit, terutama orang-orang keluarga Tian, yang bahkan memiliki lebih banyak perasaan buruk di hati mereka. Sebelumnya, betapa tinggi dan perkasanya Qiu Ming, menghakimi kehidupan orang lain sesuka hati, dan bagaimana bahkan Tai Jun tua dari keluarga Tian mereka harus mati-matian menyanjungnya, tetapi sekarang dia seperti gugup, menangis dan memohon belas kasihan. Dan mereka, sekarang di depan Sutianmu, betapa rendahnya mereka. Pelayan Tian, Sutianmu memandang Qiu Ming yang merangkak mendekat, acuh tak acuh, mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya kepada Steward Tian. Jika dia masih lalai dan tidak melakukan apa-apa, maka hanya dia yang melakukannya sendiri. Dentang, melihat Sutianmu sudah tidak sabar, wajah Steward Tian tegas dan dia langsung menghunus pedangnya dan menebas Qiu Ming. Qiu Ming terkejut, menoleh untuk melihat Steward Tian terhabisi,
wajahnya sekali lagi ditutupi dengan keputusasaan, tetapi segera wajahnya menjadi merah dan dia berdiri dengan sikap nakal. Siapa kamu untuk menghakimi saya? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghabisi saya? Qi Yuming meraung dengan marah saat dia dengan panik mengerahkan kekuatannya. Baju besi astralnya muncul di tubuhnya saat dia dengan putus asa menghabisi ke arah Stewart Tian. Dia adalah seorang jenius alkimia suci dan jenius kultivasi, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menghakiminya. Kilatan penghinaan melintas di mata Stewart Tian, tingkat pertama dari alam bumi, dan kamu berani bergerak melawannya. Jika dia bergerak menuju Su Tianmu, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Stewart Tian telah mengagumi kekuatan busur dan anak panah Su Tianmu, tetapi dia tak tahu apa-apa tentang kekuatan Su Tianmu yang sebenarnya. Sebuah pedang menebas secara horizontal, dan sosok Stewart Tian berhenti dengan mantap saat dia mengambil langkah besar. Qi Yuming langsung terpotong di bagian pinggang. Menyaksikan Qi Yuming jatuh ke tanah menjadi dua bagian dengan mata penuh keengganan, kerumunan hanya merasakan hawa dingin yang langsung menuju ke kepala mereka. Betapa kejamnya. Mereka kemudian memandang senior Tai Jun Tian satu demi satu. Sekarang Qi Yuming sudah mati, apa yang harus kamu lakukan ketika giliran keluarga Tian kamu? Pelayan Tian memegang pedang tajam yang meneteskan darah dan berbalik untuk melihat ke arah Tai Jun Tian tua. Tai Jun Tian tua, sekarang giliranmu. Berbicara dengan lemah, seolah-olah senior Tai Jun Tian bukanlah pembudidaya alam Tong Tian, tetapi hanya seekor anak domba yang akan disembelih. Senior Tai Jun Tian dipenuhi dengan kesulitan, dan ada kesedihan di matanya, jika dia memilih Su Tianmu, gambaran seperti apa itu? Saya yang sudah tua, bisakah saya memotong diriku sendiri dengan imbalan kedamaian keluarga surgawi? Senior Tai Jun Tian membuka mulutnya dengan gemetar, dia telah bertahan selama bertahun-tahun, alih-alih membawa keluarga surgawi bangkit, dia hanya bisa mempertahankan keluarga surgawi, betapa menyedihkan. Sayangnya, semua konsekuensinya harus disalahkan. Itu tergantung pada apa yang Yang Mulia Su Tianmu inginkan. Pelayan Tian samar-samar berbicara, sebelum Su Tianmu memberikan ucapannya, tak mungkin keluarga surgawi menjadi lebih baik. Tubuh tua senior Tai Jun Tian bergetar, menoleh untuk melihat Su Tianmu, sulit dipercaya bahwa dia telah hidup selama ratusan tahun, dan dia masih diharapkan untuk berlutut pada bocah ingusan. Tai Jun tua, kamu tak bisa. Sebelum dia bisa bergerak, sekelompok anggota senior keluarga surgawi bergegas mendekat, meratap dan berdoa. Tai Jun tua, jika kami tidak memilikimu, keluarga surgawi akan lenyap. Tai Jun tua, jika kamu harus menukar hidup kamu agar kami dapat bertahan hidup, bagaimana mungkin kami, keturunan yang tak tahu berterima kasih, memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Tai Jun tua, hal terburuk yang bisa terjadi adalah pemusnahan klan kita tak akan hidup. Orang-orang di lobi langsung terinfeksi oleh emosi kerumunan keluarga surgawi, hidup mereka semua sakit, menoleh untuk melihat Su Tianmu, tidak perlu sekejam itu, bukan? Su Tianmu langsung mengabaikan tatapan mereka semua adalah orang-orang yang berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit, tanpa pisau jatuh pada mereka tak tahu rasa sakitnya. Su Tianmu. Tian Yuyue menggigit bibir merahnya dan tak bisa menahan diri untuk tidak melangkah keluar, ini pada akhirnya adalah keluarganya, menderita semua kesulitan hanya untuk melestarikan keluarga. Tolong, biarkan kami pergi. Mengatakan itu, Tian Yuyue langsung berlutut di depan Su Tianmu. Nona Tian, saya sudah memberi mereka kesempatan sejak lama, 2 kesempatan, kamu tahu. Su Tianmu mengerutkan kening dan dengan dingin berbicara. Pertama kali adalah tuan kedua dari keluarga Tian, yang kedua adalah ketika dia hanya berurusan dengan Qi Yuming, dia tak akan memberikan kesempatan ketiga.